Prabowo bukan saja keberlanjutan tetapi akselerasi. Ibarat Jokowi adalah tayangan normal dalam menghancurkan Indonesia, maka Prabowo adalah akselerasi alias percepatan. Bisa di-forward 2 kali lebih cepat, 3 kali lebih cepat, atau 4 kali lebih cepat. Bayangkan 10 tahun Jokowi merusak Indonesia. Prabowo bisa melakukan lebih buruk 2 kali lipat dalam waktu beberapa bulan saja. Jadi Prabowo adalah akselerasi alias percepatan. Percepatan menuju apa? Jawabannya, percepatan menuju Indonesia bubar. Baru kali ini ada pemerintah bukan saja memiskinkan rakyat secara perlahan, tapi merampok secara terang-terangan. Tanah nganggur 2 tahun akan dirampas oleh negara. Ini benar-benar sinting. Bahkan penjajah VOC saja tidak sekeji itu. Penjajah VOC hanya memonopoli perdagangan. Tapi ini sudah memajaki di dalam segala lini, merampok lagi. Tidak cukup sampai di sana, pemerintah juga akan merampok uang masyarakat yang disimpan di bank. Jika tidak ada transaksi dalam 3 bulan, maka uang Anda akan dibekukan. Ketika dia sudah dibekukan, maka dia akan menguap dan masuk ke kantong kas pemerintah. Untuk bisa mendapatkannya kembali adalah nasib-nasiban. Tidak cukup sampai di sana, pemerintah juga memajak para pedagang online yang penghasilannya tak seberapa. Harusnya pemerintah malu karena tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga mereka harus jadi pedagang di online, tidak punya toko, tidak punya lapak, tidak punya modal. Namun dengan kejamnya, pemerintah sanggup menghisap darah mereka sampai habis. Tidak cukup sampai di sana, pemerintah juga akan memajak para konten kreator, baik di YouTube, Facebook Pro, dan TikTok, sekalipun mereka tidak punya kontribusi apa-apa. Seperti menyuntikkan modal, menyediakan kamera, bersusah payah menulis skrip, syuting, atau mengedit konten yang sangat menguras waktu dan energi. No, tidak ada sama sekali. Tapi dengan berbekal senjata di tangan, mereka sanggup meminta jatah, tak ubahnya seperti preman, dan banyak kegilaan-kegilaan lainnya yang dilakukan pemerintahan Prabowo selama 8 bulan jadi presiden. Dan semuanya ini dilakukan dalam waktu bersamaan. Benar-benar edan. Inilah yang disebut dengan akselerasi alias percepatan untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Namun dengan muka temboknya dia berkata, kemiskinan telah turun drastis. Padahal saat ini rakyat bukan cuma miskin lagi, tapi sudah banyak yang makan sampah alias memakan makanan sisa dari tong sampah, baik untuk dimakan langsung maupun untuk dimasak lagi di rumah. Dan memakan rerumputan atau daun-daunan untuk mengisi perut, sesuatu yang tidak akan mungkin dirasakan si gemoy. Ketika Bank Dunia mengatakan angka kemiskinan di Indonesia sudah mencapai 195 juta jiwa, dia malah mengatakan angka kemiskinan telah turun ke angka 15 juta jiwa. Dia menggunakan skrip BPS, alias Badan Penipu Statistik, padahal angka itu mereka buat semudah menekan tombol keyboard. Semua yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, ketololan, dan omon-omon. Belum lagi melihat kemunafikannya yang luar biasa. Dia pidato, "Hei, antek-antek asing." Padahal antek asing itu malah dia sendiri. Dia menjual kedaulatan rakyat dan bangsa Indonesia kepada negara lain, baik sumber daya alamnya dan data sensitif rakyat yang menjadi rahasia kedaulatan bangsa. Seperti Trump bilang, banyak negara yang siap menjilat pantat saya demi menurunkan tarif. Dan di depan mata semua orang, mereka tanpa tahu malu menjilat pantat kurap Donald Trump secara terang-terangan. 8 bulan jadi presiden, pekerjaannya hanya bagi-bagi kue kepada para pejabat dan para koleganya. Ini benar-benar akselerasi alias percepatan. Mungkin bukan 2 kali lipat lagi. Mungkin sudah forward maksimal, yaitu 4 kali lipat. Jikalau kita berpikir secara normal, tentu kita akan bingung mengapa Prabowo melakukan semua kegilaan ini. Tapi kalau kita berpikir bahwa dia ingin membuat Indonesia bangkrut sampai bubar, disitulah kita akan mengerti bahwa semua yang dilakukannya sangat masuk akal. Boro-boro 2 periode, 1 periode aja sudah terlalu lama. Rakyat harus bangkit dan mencabut mandat dari pengkhianat ini. Sebab kunci rumah yang kita percayakan kepadanya untuk dijaga, sekarang dengan kunci itu, dia malah menggunakan waktu secepat mungkin untuk menguras habis seluruh isinya. Justru dia sedang menggunakan kuasa itu untuk menghancurkan rumah itu tanpa ada yang bisa menahan atau mengendalikannya. Dengan menyerahkan sumber daya alam, sekaligus data sensitif rakyat kepada bangsa asing, maka sebenarnya semua sudah sangat jelas dan terang benderang. Dia adalah antek asing. Dan dia telah menjual Indonesia. Secara de jure alias topeng, Indonesia memang masih ada. Tapi secara de facto alias hakikat sebenarnya, negara kedaulatan Indonesia sudah tidak ada lagi. Sudah digadaikan oleh pemimpinnya sendiri. Yang ada saat ini hanyalah perbudakan alias kerja rodi, di mana kita semua dicambuk dan diperas
untuk membayar hutang yang mereka ciptakan dan mereka korupsi sendiri. Lantas apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat? Apakah kita akan diam melihat semua kekejian dan perbudakan ini? Mereka mungkin punya senjata mesin untuk memaksa, mengintimidasi, dan menjajah rakyat. Tapi sejarah mencatat, rakyat bisa melawan penjajah dengan berbekal bambu runcing. Dengan satu syarat, rakyat kompak bersatu dan merapatkan barisan. 17 Agustus, kita hentikan Raja Omon-Omon, kita lawan penjajah, dan kita lengserkan penguasa zalim.